6. Dalam konteks Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang jasa pemerintah, prinsip manakah yang dianggap paling mendasar? A. Kepatuhan. B. Keterbukaan. C. Sederhana. D. Efisiensi. Akuntabilitas. Jawaban B. Keterbukaan. Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 menetapkan berbagai prinsip dalam pengadaan barang jasa, termasuk efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat mengikuti dan memahami proses pengadaan yang berlangsung. 7. Apa fokus utama dalam pedoman pengadaan barang jasa yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018? A. Penyusunan anggaran. B. Aman kontrak. C. Strategi jangka pengadaan. Pengawasan paya. Jawaban C. Seleksi penyedia. Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 menyajikan panduan teknis untuk proses pemilihan penyedia barang jasa, termasuk berbagai metode pemilihan dan evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemilihan penyedia berlangsung dengan adil dan objektif. 8. Dari berbagai perlakuan akuntansi berikut, mana yang paling tepat mencerminkan penerapan prinsip akuntansi yang menekankan substansi lebih penting daripada bentuk? A. Sewa pembiayaan kapitalis. B. Penyisihan piutang tak tertagih. C. Laporan keuangan konsolidasi yang D. Model revaluasi aset tetap. E. Biaya dibayar di muka. Jawaban A. Sewaan kapitalis. Sewa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan jika secara signifikan mengalihkan semua risiko benar hak pemilikan aset kepada pihak sebaliknya. Jika dalam perjanjian sewa ada pengalihan sistem manfaat tersebut, maka sewa dianggap sebagai sewa operasi. Proses klasifikasi ini berfokus pada substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk hukum kontrak yang ada substance over form. 9. Rumus yang tepat untuk menghitung harga pokok penjualan HPP dalam entitas manufaktur. A. Saldo awal persediaan dalam proses tambah harga pokok produksi saldo akhir persediaan dalam proses. B. Saldo awal persediaan dalam proses tambah harga pokok produksi tambah saldo akhir persediaan dalam proses. C. Harga pokok produksi saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. D. Harga pokok produksi tambah saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. Persediaan awal pembelian persediaan akhir. Jawaban G. Menghitung HPP pada entitas manufaktur. 1. Bahan baku yang digunakan saldo awal bahan baku, tambah pembelian bahan baku saldo akhir bahan baku. 2. Total biaya produksi bahan baku yang digunakan tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead produksi. 3. Harga pokok produksi total biaya produksi tambah saldo awal persediaan barang dalam proses, saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi, HPP, harga pokok produksi tambah saldo awal barang jadi saldo akhir barang jadi. 10. Biaya-biaya berikut ini termasuk dalam kategori yang dapat dikapitalisasi terkait perolehan aset tetap. Manakah yang tepat? Yang timbul ketika aset sudah dapat beroperasi sesuai dengan tujuan manajemen, meskipun belum digunakan secara maksimal. Dia gila untuk menyiapkan harga baru. C. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru, termasuk kegiatan iklan dan promosi. D. Kerugian dari operasi awal ketika permintaan output masih rendah. IBA impor dan pajak pembelian yang dapat dikreditkan. Jawaban B. Biaya peminjaman lahan lebih baik. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan yang mencakup biaya itu dan pajak yang tidak dapat dikreditkan. Setelah dikurangi diskat atau potongan lain, setiap biaya dapat langsung didistribusikan untuk membawa aset. Lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset siap digunakan. Soal ke-11 silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton latihan soal-soal SKB Analisis Keuangan Daerah dan Pusat. Jangan lupa like dan subscribe.